Kasihan si Ajis nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai jurnal aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk menjelaskan mengenai materi SSL dengan WERSAK. Nah, di sini kami mengerjakan secara kelompok, di mana di dalam kelompok ini beranggotakan 2 orang, yaitu ada Farid Nabil Firdaus, Muhammad Ajis. Nah, jadi kita berdua aja. Nah, pertama di sini pembahasan mengenai resume jurnal. Di mana resume jurnal ini saya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini ada jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Mekanisme Secure Socket Layer SSL dan Transfer Layer Security dalam kurung TSL pada koneksi File Transfer Protocol FTP server Ubuntu, yang ditulis oleh Nardi Tehupeuri dan Dian dari Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wancana. Nah, di sini jurnal tersebut latar belakangnya itu penelitian ini ditujukan untuk dapat melihat mekanisme yang diberikan SSL dan TLS ketika klien yang terhubung menggunakan protokol yang lebih rendah dari server. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana downgrade yang merupakan fitur dari TLS terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pilihan dalam pengamatan FTP server dan memberikan pengetahuan terhadap SSL maupun TLS dengan membandingkan mekanisme yang dimiliki. Jadi di sini jurnal ini membandingkan antara penggunaan SSL dan TLS. Untuk pemecahan masalah pertama, di sini langsung ke studi kasus. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membangun FTP server secara lokal dengan sebuah klien untuk melakukan koneksi terhadap server yang telah dibangun. Jadi untuk terkoneksi ke server ini kita menggunakan server lokal, terus menggunakan FTP. Nah, pertama di sini pada penelitian pertama dengan server konfigurasi yang mendukung SSL dan TLS. Dalam penelitian ini klien tidak mengalami masalah ketika akan terhubung. Proses komunikasi berjalan seperti fungsinya mulai dari tahap autentikasi sampai dalam pengaksesan direktori yang dimiliki. Jadi menggunakan yang mendukung SSL dan TLS ini bisa terhubung ke server dan juga bisa mengakses direktori. Terus lanjutan dari pemecahan masalah 1. Nah, di sini ada hasil capture menggunakan aplikasi WireShark. Nah, di sini hasil capture WireShark, klien yang terhubung SSL atau TLS dan memilih autentikasi SSL ketika terhubung dengan server yang konfigurasinya hanya mendukung TLS. Dapat dilihat bahwa klien terhubung dengan server menggunakan SSL level 2. Meskipun pada server tidak dilakukan konfigurasi untuk melayani SSL, hal ini menunjukkan bahwa ada kesamaan antara handshake antara SSL dan TLS seperti pada tahap klien hello. Server masih dapat mengizinkan klien untuk melakukan komunikasi dengan SSL level 2 dan menjawab oleh server menggunakan TLS P1. Selanjutnya, pada tahap memasukkan user, dapat dilihat bahwa pada tahap ini klien mengirimkan 2 TLS P1 pada record layer. Nah, di sini ada 2. Terus pemecahan masalah kedua. Selanjutnya, dengan klien yang hanya dapat mendukung SSL yang terhubung dengan server. Nah, pada penelitian ini klien tidak dapat terhubung dengan server meskipun klien telah melewati tahap autentikasi. Dapat dilihat tahap autentikasi ini klien tidak dapat mengakses direktori dan hanya menunggu sampai muncul pesan timeout. Nah, jadi pada penelitian yang hanya menggunakan SSL tidak dapat terhubung dengan server dan tidak dapat juga mengakses direktori. Nah, tetapi nanti akan munculkan error timeout. Terus di sini lanjutannya dapat dilihat bahwa klien menggunakan SSL P2 untuk terhubung dengan server.
tahap-tahap yang terjadi pada sama klien yang mendukung SSL dan TLS. Hanya sedikit perbedaan yang juga mengakibatkan klien tidak dapat terhubung dengan server, yaitu record yang dikirimkan hanya satu, yang dapat diartikan layer hanya berfungsi untuk membuka koneksi dengan server, namun tidak memiliki record layer untuk menutup koneksi, sehingga server tidak mengizinkan terjadinya proses pengaksesan direktori untuk melakukan upload atau download. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa SSL dan TLS dapat dalam proses autentikasi memiliki kesamaan dalam negosiasi pertukaran kunci keamanan. Namun TLS lebih disarankan dikarenakan pada proses komunikasi TLS menyediakan autentikasi untuk klien dan server, sehingga klien yang tidak menjamin keamanan komunikasi tidak dapat terhubung dengan server seperti pada tahap penelitian menggunakan klien dan hanya mendukung SSL. Jadi yang menggunakan TLS lebih disarankan jadi bisa mengakses direktori maupun ke server, berbeda dengan hanya yang mendukung SSL, dia tidak dapat terhubung dengan server maupun tidak dapat mengakses direktori. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai analisis SSL pada web link pick, hasil penelitian kami akan dilanjutkan oleh Farid. Kepada Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Aziz. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis SSL pada web link pick. Dalam pengamatan ini, kami melakukan pengamatan terhadap website link pick. Pengamatan SSL klien yang pertama yaitu buka Wireshark-nya dan websitenya, lalu lakukan capture, dan kita bisa memfilter dengan kata kunci SSL pada Wireshark filter. Gunanya untuk memudahkan untuk mencari hasil tentang SSL-nya. Handshake dimulai ketika IP 192.168.4390 mengirimkan pesan klien hello pada alamat IP 2350.178.11. Setelah itu frame 233 pada ini adalah balasan dari server. Yang D menunjukkan versi yang disepakati, lalu yang E menunjukkan bilangan acak yang dimiliki, dan yang F menunjukkan chip pursuit terkuat yang dipilih server dari overchipper klien tadi. Nah, di sini ada sertifikat dari frame 238 menunjukkan sertifikat yang dimilikinya. Ada juga client key exchange. Perhatikan pada frame 318 yang H menunjukkan klien melakukan verifikasi server menggunakan sertifikat dan mengekstraksi kunci publik server melalui pesan client key exchange. Artinya, pesan ini akan digunakan untuk membangkitkan kunci simetri dan mengirim pesan terenkripsi tersebut kepada server. Lalu ada yang I, chain cipher spec, dan J, encrypted handshake message. Nah, di sini ada chain cipher spec. Setelah server menerima rahasia para premaster dari klien, server dan klien sama-sama membangkitkan kunci simetri yang sama menggunakan rahasia premaster dan juga membangkitkan bilangan acak yang telah dipertukarkan sebelumnya menggunakan TLS pseudo random function atau PRF yang mengekspansi rahasia dan beberapa data menjadi sebuah blok dengan panjang tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan pesan change cipher spec dari server yang K ini ya. Ada juga application data. Perhatikan pada frame 222. Setelah proses jabat tangan selesai, dilakukan application data protocol. Yang I ini ya, dapat dilakukan dengan jalur yang aman karena terenkripsi yang ada di gambar ini yang M, enkripsi application data. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan hasil Wireshark yang sudah di capture dari link pick. Nah, ini untuk dari Wireshark link pick tersebut. Di sini terdapat sertifikat server key exchange server hello down.
Dan di sini ada client key exchange cheapest by encrypted handshake message. Nah, yang artinya website ini berhasil menggunakan SSL-nya. Mungkin cukup sekian. Dari saya kembalikan lagi kepada Muhammad Aziz. Padanya silakan. Oke, terima kasih kepada Farid. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, di mana di sini kita telah menganalisis jurnal dan juga website yang menggunakan SSL. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.